Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau. Karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya. Karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menikahlah. Dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemakmuran alam ini, baik secara syar'i maupun qadari, saudara-saudara, hingga waktu yang telah ditentukan. Saudara-saudara, yang dan kemakmuran ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan kerjasama, kesepakatan dan persatuan saudara-saudara, serta membangun kehidupan di atas sunnah yang adil, bijak dan bermanfaat. Saudara-saudara, manusia dijadikan berkuasa di atas muka bumi ini untuk mengadakan perbaikan padanya dan memakmurkannya, saudara-saudara, serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atasnya. Saudara-saudara, dan kebahagiaan manusia terletak pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesengsaraan manusia terletak pada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran surah An-Nur ayat 52. Allah karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan melanggar ketentuannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran surah An-Nisa ayat 14. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 71. Na'udzubillahi min zalik. Saudara-saudara, di antara langkah-langkah awal dan tahapan awal seorang manusia adalah bergandengnya ia dengan istri di atas sunnatullah dan Rasulnya. Saudara-saudara, berlangsung di antara keduanya kerjasama dan saling menyayangi dan keserasian, saudara-saudara, serta kemanfaatan dan kemaslahatan yang saling terikat, saudara-saudara, dan terwujud di antara kedua pasangan kesenangan biologis yang terbina dan mulia. Saudara-saudara, demikian juga usaha untuk mencapai tujuan-tujuan yang mulia, saudara-saudara, hasil-hasil yang penuh berkah serta keturunan yang baik. Allah karim. Saudara-saudara, pernikahan merupakan tempat asuhan generasi-generasi madrasah pertama bagi anak, serta pengarah para pemuda menuju kebaikan dan perbaikan serta pemakmuran. Saudara-saudara, ayah dan ibu memiliki
berpengaruh yang berkesinambungan terhadap anak-anak mereka, saudara-saudara. Keduanya merupakan dua batu pertama bagi masyarakat yang baik jika keduanya saleh. Saudara-saudara, merupakan tempat bernaung kelembutan, kasih sayang, perhatian, dan kebaikan bagi anak-anak yang tumbuh berkembang. Saudara-saudara, ayah dan ibu merupakan landasan tali silaturahmi dan kekerabatan yang dengannya terwujudkanlah saling tolong-menolong, saling mengasihi, saling menyambung silaturahmi, saling mencintai, perlindungan dari kejadian-kejadian buruk yang sering terjadi. Saudara-saudara, Allah karim, pernikahan termasuk sunnah yang telah berlaku, yang manfaatnya tidak terbatas, saudara-saudara, serta keberkahannya tidak terhingga, saudara-saudara, dan termasuk sunnah yang terus berlaku dan kekal, yang tidak terputus kebaikannya, saudara-saudara. Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan para rasul, saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 38. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, saudara-saudara, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menikah, saudara-saudara. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 32. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, Allah dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu ba'ah, yakni maka menikahlah, memberikan nafkah, maka menikahlah, karena sesungguhnya pernikahan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa menjadi perisainya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, dan makna al-ba'ah adalah kemampuan untuk membayar mahar dan nafkah serta tempat tinggal, saudara-saudara. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa. Jika ia berkeinginan untuk menikah, maka puasanya itu berpahala dan melemahkan syahwatnya, saudara-saudara, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkannya untuk menikah. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, dari An-Nas radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa sekelompok sahabat bertanya kepada istri-istri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, tentang amal baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan diam-diam. Saudara-saudara, lalu ada dari sekelompok sahabat itu berkata, aku tidak menikahi para wanita. Ada yang berkata, aku tidak akan makan daging. Ada juga yang berkata, aku tidak akan tidur di atas dipan. Saudara-saudara, maka perkataan mereka ini sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, maka beliau pun memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan menyanjungnya dan berkata, kenapa sebagian orang ada yang berkata demikian, akan tetapi aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, serta aku menikah dengan para wanita. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka bukanlah dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Na'udzubillahi min zalim.
Saudara-saudara, Islam telah mewajibkan menikah bagi orang yang berhasrat untuk menikah disertai memiliki kemampuan, saudara-saudara. Dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku melombai para nabi dengan banyaknya kalian pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dari hadis Anas radhiyallahu anhu. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, pada pernikahan ada kesucian dan penjagaan harga diri bagi kedua pasangan suami istri. Saudara-saudara, kebaikan bagi masyarakat dan menjaga masyarakat dari penyimpangan. Saudara-saudara, naudzubillah min zalik. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kamu mentolak istri-istrimu lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari kemudian, dan itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 232. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, pernikahan merupakan keamanan bagi masyarakat dari tersebarnya perzinahan dan praktek homoseksual. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, tidaklah tersebar perzinahan di suatu negeri kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya dengan kemiskinan dan kehinaan, dan akan muncul penyakit dan wabah yang tidak pernah ada sebelum ada para pendahulu mereka. Saudara-saudara, di samping siksaan dan kehinaan bagi para pezina di akhirat, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan yang demikian, itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan ia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Quran surah Al-Furqan ayat 68 sampai 69. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak seorang pun yang mempraktikkan homoseksual kecuali telah rusak hatinya, telah terbalik fitrahnya, buruk jiwanya, dan menyimpang akhlaknya. Saudara-saudara, serta ia akan dihukum di dunia dan di akhirat dengan hukuman yang sangat berat. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan sungguh kita telah tahu apa yang menimpa kaum Nabi Allah Lut alaihi salam berupa siksaan, saudara-saudara, yang tidak pernah menimpa umat manapun. Saudara-saudara, mereka dilempar hujan batu dari tanah yang terbakar, dan Jibril alaihi salam mengangkat kota mereka ke atas lalu menjatuhkan kota mereka di atas mereka. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah. Mereka dibalikkan, saudara-saudara, dan Allah Subhanahu wa taala kirim hujan batu kepada mereka di samping mereka kekal di neraka. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan karena begitu parahnya kejahatan homoseksual, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat 3 kali kepada pelaku perbuatan kaum Lut. Maka pernikahan adalah pengaman dari perzinahan homoseksual dan pembersih hati dan pensuci jiwa, dan sebab adanya keturunan yang terus bermunculan di atas muka bumi untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi. Saudara-saudara,
saudara-saudara, dan diisyaratkan untuk memilih istri yang soleha dan yang beragama dan berakhlak mulia serta tarbiyah yang baik, saudara-saudara. Karena Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah engkau memilih karena agamanya, jika tidak maka engkau merugi. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Allah karim. Saudara-saudara, demikian pula wanita hendaknya memilih calon suami yang berakhlak dan beragama. Saudara-saudara, dalam hadis ada seseorang bertanya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah yang aku nikahkan dengan putriku?" Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Nikahkanlah dengan lelaki yang bertakwa. Jika ia mencintai putrimu, maka ia akan memuliakannya, dan jika ia membenci putrimu, maka ia tidak akan menzaliminya." Saudara-saudara, dan tidaklah seorang wanita dipaksa untuk menikah dengan pelamar yang tidak ia terima. Akan tetapi diperhatikan keridhaan sang wanita, karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, tidaklah dinikahkan janda hingga diminta perintah atau keputusan darinya, dan tidaklah dinikahkan gadis hingga diminta izinnya. Mereka bertanya, bagaimana izinnya? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sang gadis diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, dan jika telah datang pelamar yang sepadan dan sang wanita siap untuk menikah, maka janganlah wali sang wanita menunda pernikahannya, karena sang wanita adalah amanah yang dititipkan kepada sang wali, saudara-saudara, dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat, saudara-saudara. Dan janganlah ia menolak sang pelamar dengan alasan sang wanita hendak melanjutkan studinya, saudara-saudara. Maka perkaranya adalah sang wali membantu sang wanita dan suaminya dan membantunya untuk melanjutkan studinya jika mereka berdua berkehendak, saudara-saudara. Dan tidak boleh bagi wali sang pelamar karena ingin memakan dari gaji kerjaan sang wanita, saudara-saudara, maka jadilah sang wanita tersia-siakan karena keserakahan tersebut, saudara-saudara, dan sikap memanfaatkan sang wanita, saudara-saudara, sehingga sang wanita terhalangi memperoleh keturunan. Ini merupakan bentuk kejahatan kepada sang wanita, dan bisa jadi sang wanita mendoakan keburukan atasnya, maka ia pun tidak akan beruntung dan harta tidak akan bermanfaat baginya di kuburannya, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan disyariatkan bagi pelamar dan yang dilamar untuk sholat istikharah dan berdoa setelah sholat seusai dengan hadis yang ada, saudara-saudara, dan disyariatkan untuk bersikap sedang dalam ukuran mahar yang bermanfaat bagi istri dan tidak memberatkan calon suami, karena sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, sebaik-baik mahar adalah yang termudah. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Allah karim. Saudara-saudara, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, tatkala Ali menikahi Fatimah binti Rasulillah, maka Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, berikan kepada Fatimah sesuatu. Ali berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mana baju perangmu? Al-Hukmiyah. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan atir baju perang nilainya sedikit tidak melebihi beberapa dirham, sementara Fatimah adalah pemimpin para wanita dunia, saudara-saudara. Adapun kisah
kisah dari para salaf tentang memudahkan dalam urusan mahar sangat banyak dan panjang, saudara-saudara. Dan jika telah terjalin pernikahan, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kebaikan yang banyak bagi kedua pasangan suami istri, saudara-saudara. Di dalam hadis, barang siapa yang telah menikah, maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya, maka hendaknya ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setengah agamanya lagi, saudara-saudara. Allah karim, saudara-saudara, dan wajib bagi kedua pasangan untuk menjaga tali kerekatan pernikahan agar tidak terputus, saudara-saudara, karena pernikahan merupakan akad perjanjian yang berat dan tali kerekatan yang kuat, saudara-saudara. Dan wajib bagi suami untuk menunaikan hak-hak wanita dengan menyiapkan tempat tinggal yang sesuai dengan yang semisal istrinya tersebut, saudara-saudara, mengeluarkan nafkah, dan jangan membiarkan istrinya mengeluarkan nafkah meskipun istrinya adalah orang kaya atau pegawai, saudara-saudara, kecuali jika sang istri berkehendak, saudara-saudara. Hendaknya suami menggaulinya dengan sebaik-baiknya, saudara-saudara, berbuat baik kepadanya dan tidak menyakitinya dengan perkataan dan perbuatan, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, saudara-saudara, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian bagi istriku. Dan wajib bagi istri untuk menunaikan hak-hak suaminya dan hendaknya menggaulinya dengan baik, taat kepadanya dalam hal kebaikan, tidak menyakitinya, berbuat baik kepadanya, kepada anaknya, dan kepada kedua orang tuanya serta kerabatnya, menjaga hartanya dan dirinya tatkala suaminya sedang tidak ada. Dari Abdullah ibn Amir dari Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada wanita yang tidak berterima kasih kepada suaminya padahal ia membutuhkan suaminya. Hadis riwayat Al-Hakim. Na'udzubillahi min zalik, saudara-saudara. Dan wajib bagi kedua pasangan untuk memperbaiki segala perkara di awal terjadi perselisihan agar tidak semakin membesar perselisihan dan keburukan sehingga bisa mengantarkan kepada perceraian yang begitu sangat digembirakan oleh syaitan, saudara-saudara. Na'udzubillahi min zalik. Lalu hancurlah rumah tangga, anak-anak terbengkalai dan akhirnya rusak menyimpang. Na'udzubillahi min zalik, saudara-saudara. Dan hendaknya kedua pasangan bersabar atas pasangannya, saudara-saudara. Tidak ada perkara menjadi baik sebagaimana kebaikan yang disebabkan kesabaran serta kesudahannya indah, saudara-saudara. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan pergaulilah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Quran surat An-Nisa ayat 19. Saudara-saudara, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, saudara-saudara, janganlah seorang suami mukmin membenci seorang istri yang beriman. Jika ia tidak menyukai satu perangai istrinya, maka ia akan suka dengan perangainya yang lain. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara, Allah karim. Saudara-saudara, barang siapa yang kesulitan untuk menikah pada awalnya, maka hendaknya ia menjaga kehormatannya dan bersabar. Jauhkanlah dirinya dari melakukan kebiasaan masturbasi, dari zina dan penyimpangan hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya untuk menikah. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan mereka
dengan karunia-Nya. Quran Surah An-Nur ayat 33. Saudara-saudara, hendaknya masyarakat sederhana dalam melakukan acara walimah pernikahan dan jangan berlebih-lebihan. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Quran Surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan jika tersisa dari walimah makanan, maka tidak halal untuk dibuang, akan tetapi diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya dan memakannya. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Quran Surah An-Nahl ayat 72. Uzubillah min zalik. Saudara-saudara, sesungguhnya pintu surga banyak dan jalan-jalan menuju surga mudah. Saudara-saudara, orang yang diberi petunjuk adalah orang yang maju mengetuk seluruh pintu kebaikan. Saudara-saudara, dan orang yang terhalangi dari kebaikan adalah orang yang malah berbuat kebaikan dan bahkan melakukan keburukan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, barang siapa yang berbuat baik pada dirinya dan kepada kaum muslimin dengan hartanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkahi hartanya tersebut serta akan menggantikan dengan yang lebih baik dari apa yang ia infakkan. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surah As-Saba ayat 39. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Saudara-saudara, dan dalam hadis, saudara-saudara, tidaklah sedekah mengurangi harta, dan tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah bagi hamba yang memaafkan kecuali ketinggian. Saudara-saudara, Allah Karim. Saudara-saudara, dan di antara pintu-pintu kebaikan adalah menolong orang-orang yang berhasrat untuk menikah, yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang suka berbuat kebaikan dengan memberikan pinjaman bagi mereka, memberikan sedekah, serta membuat sunduk-sunduk sumbangan untuk urusan ini, dan mengembangkannya. Saudara-saudara, demikian juga perhatian dengan urusan ini dan memudahkan penyaluran manfaatnya bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Saudara-saudara, sungguh banyak pemuda yang terlambat menikah karena tidak memiliki kemampuan. Saudara-saudara, na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, saudara-saudara, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Saudara-saudara, wajib bagi seorang ayah untuk berusaha menikahkan putra-putranya dalam rangka menunaikan hak putra-putranya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.